Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, serta nikmat diberikan kesehatan. Di antara nikmat-nikmat yang lainnya tidak bisa saya sebutkan secara zahir maupun batin. Salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ja'alna minhum. Semoga kita semua digolongkan umat Rasulullah SAW dan mendapatkan syafaat dari beliau kelak di akhirat nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga iman Islam kita, menjaga ketauhidan kita sampai ajal menjemputnya, sampai nafas terakhir kita, sampai kita dijuluki sebagai hamba-hamba yang husnul khotimah. Diawali dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Ya, sahabat Pusaka Jawa dimanapun anda berada, semoga sahabat Pusaka Jawa selalu dalam keadaan terbaik dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala macam mara bahaya baik zahir maupun batin, dijauhkan dari segala macam musibah, baik musibah banjir, angin topan, longsor, gempa bumi, musibah penyakit, musibah ekonomi, musibah rumah tangga, musibah apapun. Karena yang namanya musibah pasti menyesakkan dada dan membuat hati dan pikiran kita kacau. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun anda berada, sahabat Pusaka Jawa yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, diberikan kesehatan, kesembuhan, serta diberikan ganjaran berupa pahala karena telah sabar dalam menjalani cobaan berupa sakit. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang terpuruk ekonomi, semoga Allah bukakan keran rezekinya lebar-lebar dan mendapatkan rezeki yang berkah berlimpah sampai ke anak cucu. Tidak cuma sahabat Pusaka Jawa, teman-teman handai teman sahabat Pusaka Jawa pun saya doakan hal yang sedemikian rupa. Alhamdulillah wa syukurillah sahabat Pusaka Jawa, pada pagi hari ini Al-Fakir bisa membuat video. Mudah-mudahan apa yang Al-Fakir sampaikan menjadi satu keberkahan videonya wal akhirah dan juga menambah wawasan sahabat Pusaka Jawa dimanapun anda berada. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun anda berada, kali ini saya akan membawa satu pilah pusaka yang sangat sepuh dan biasanya dijadikan sebagai tindih, ya. Kemudian biasanya cocok dipakai untuk orang yang agresif atau yang nekatan. Kok cocok buat orang yang agresif atau nekatan? Nanti kita babar. Makanya sahabat Pusaka Jawa tetap pantang channel YouTube saya agar bisa mendapatkan penjelasan dari saya tentang pusaka apakah itu. Jadi pusaka ini ya sebagai pusaka tindih, ya. Artinya tindih itu untuk menetralisir atau untuk mengendalikan energi-energi negatif yang ada di lingkungan anda sekitar. Umpamanya anda punya banyak pusaka, ternyata kan mau tidak mau tidak bisa dipungkiri bahwasanya pusaka itu ada yang energinya panas, dingin, ya, dan lain sebagainya. Artinya ada pegang pusaka kok ternyata hawane ngamukan, cengkelan, marah-marah terus. Ada yang pusaka yang ketika kurang cocok sakit-sakitan, ya. Ada yang pusaka dipakai kok enak cari rezekinya, adem, bawaannya santai, tapi rezeki datang terus. Nah, seperti itu. Nah, pusaka ini berfungsi untuk menetralisir hal-hal yang negatif. Artinya sebagai panglimanya, biasanya sebagai tindih, ya. Tindih berasal dari kata dindih atau di atasnya, ya. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun anda berada, pusaka apakah itu? Ya, anda lihat sekarang pusakanya kecil tapi cabai rawit, sahabat Pusaka Jawa. Anda bisa lihat ini warongkonya adalah warongko sandang walikan, ya. Warongko aslinya rusak, sahabat Pusaka Jawa, kurang bagus, kurang pas. Jadi saya ganti, tak bikinkan warangko baru, tapi bilanya jelas sangat sepuh. Sahabat Pusaka Jawa, kalau lihat dari tampilannya kan jelas ini, ya. Dari tampilannya yang ini lebar, tidak terlalu panjang, ya. Ini jelas dapurnya apa, buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oi, istimewa ya. Dengan gandik yang polos, memakai pecetan, bilahnya lurus, ya kan? Bilahnya lurus dan agak lebar. Ini adalah dapur betok. Ya, kita ketahui betok dibagi menjadi dua, sahabat Pusaka Jawa. Ada betok brojol dan betok jalak, seperti itu ya. Nah, ini ikutnya adalah betok brojol. Oke, sekarang ciri-ciri dari dapur betok brojol adalah tadi yang sudah saya sebutkan. Gandiknya yang lugas, pecetan, bilanya lurus, bilanya agak lebar, panjang bilanya biasanya antara separuh dari keris biasa ataupun 3/4 panjang keris yang normal. Nah,
Kalau kita lihat dari ini lebih kecil lagi, berarti ini adalah jimatan. Jadi memang dibuat untuk diambil sisi tuahnya saja. Panjangnya saya ukur adalah 11 cm, cukup pendek, cukup nyaman untuk dibawa-bawa. Ya, jadi ini adalah petok brojol jimatan yang kita ketahui bahwasanya, tak jelaskan lagi ya. Pecinta tosan aci dibagi menjadi 3. Ya, pertama pecinta tosan aci yang suka dengan esotori, antikannya saja. Ini kalau bicara dengan antikan saja masuk. Ya, jelas ini sangat sepuh. Barangnya pun kalau dilihat dari umurnya pun cukup utuh lah ya. Kalaupun ada korosi di samping-samping wajar. Namanya adalah saksi hidup. Ya, artinya sejarah. Ya namanya barang tua pasti ada krewet-krewetnya sedikit. Tapi kan secara ini utuh. Ya. Kemudian yang kedua adalah pecinta tosan aci yang suka dengan isoterinya. Nah, pecinta tosan aci dengan isoterinya adalah yang lebih mengambil manfaat tuah atau angsar atau doa dari sang empu yang disematkan pada bila pusaka ini dengan lambang pamor. Ya. Yang ketiga adalah pecinta tosan aci yang suka dua-duanya. Artinya yang suka dengan isoteri dan esotori. Ya, seperti itu. Suka dalemannya dan suka luarnya. Nah, sahabat pusaka Jawa, kalau bentuk jimatan seperti ini lebih diambil lebih ke poin yang kedua, yaitu isoteri. Jadi sang empu membuat pusaka ini jelas diperuntukkan khusus sebagai biandel atau sifat kandel agar menambah satu keberanian ataupun agar ngalap berkah dari sang empu dengan tujuan yang tertentu. Sekarang kita bagaimana bisa tahu untuk ngalap berkah dilihat dari pamor dan dapurnya serta makna filosofinya. Oke. Sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, ya, keris jalak dapur betok. Ya, saya sebutkan keris dapur merupakan keris yang tua, bahkan dapur keris betok ya. Dapur keris betok itu berasal dari zaman Kabudan. Rata-rata keris-keris betok itu dari zaman Kabudan. Dari zaman Kabudan apa Mas? Oh, Kabudan adalah pada era-era Nusantara itu banyakkan menganut agama Hindu. Ya. Kemudian keris betok bagus dimiliki oleh orang yang agresif atau yang nekatan. Kenapa? Karena diyakini oleh sebagian para pecinta keris betok dapat meredam agar orang itu tidak gampang agresif atau tidak gampang emosian. Nah, makanya juga ini ada bahasa untuk tindih, baik tindih buat pusaka maupun buat tindih diri sendiri. Artinya bagus pusaka betok brojol ini, Kabudan ini bagus. Bagusnya yang tadi, kita yang tadinya pemarah, gerusa-gerusu dalam mengambil satu sikap itu bisa tenang. Ya, dan dulu saya punya sama buat dibawa-bawa, tapi ini saya sudah termahar, tapi ini buat gantinya ini yang saya bawa-bawa juga di tas. Karena memang saya mencintai betok brojol. Di samping itu untuk orang yang sabaran bagaimana? Itu lebih bagus lagi. Artinya dia akan lebih adem lagi, lebih tenang lagi dalam menjalani kehidupannya, dalam apalagi dipakai untuk orang-orang yang punya kesibukan yang kesibukan yang banyak, yang menuntut berhubungan dengan banyak manusia. Biasanya kan semakin berhubungan dengan banyak manusia maka semakin banyak emosi yang kita kuras. Nah, tadi sudah saya jelaskan betok terbagi menjadi 2, betok jalak dan betok brojol. Oke, yang saya pegang ini adalah betok brojol. Ya, tadi sudah saya sebutkan fungsinya betok adalah sebagai tindih dan juga sebagai peredam emosi untuk orang. Mudah-mudahan tidak cuma kita, ketika kita bawa betok ini, orang emosi sama kita pun ikut terbawa, auranya ikut adem. Yang tadinya mau marah tadi tidak, karena memang seperti itu. Ya. Kemudian kita bahas juga tentang tadi panjang bilanya adalah 11. Lebarnya berapa ini? Lebarnya 2 cm, sahabat pusaka Jawa. 2 cm lebih lebar bilanya di sini. 2 cm lebih. Hampir mau 2,5 cm. Ya. Dan ini memakai gonjo iras. Biasanya untuk gonjo iras itu ada pada dapur pusaka-pusaka yang sangat sepuh. Ya, kalau kita bicara tentang Kabudan berarti eranya era zaman Buddha, karena di
Di Tangguh kan ada Tangguh Kabutan, Tangguh Sangat Sepuh, Tangguh Madya, Tangguh Nom-Noman, seperti itu. Dan eh, kalau kita lihat sahabat Pusaka Jawa di sini, di Bila Pusakanya ini, di samping lurus, tapi dia juga berkelok. Kalau kita lihat dari sini, ini seperti look Sinandi. Jadi look Sinandi adalah look yang tersembunyi. Look Sinandi biasanya disebabkan karena pada Bila Pusakanya ada pecetan. Nah ini keris ini pecetan. Lihat agak melentung-melentung di sini pecetan nih. Ini pecetan. Ini 1, 2, 3. Ada 3 pecetan. Kenapa 3 ya? Karena memang kerisnya kecil. Kalau kerisnya lebih panjang mungkin bisa 5 atau 7 pecetan. Nah, kalau kita di sini begini, ini ngeluk. Itu ya. Ini namanya luk Sinandi. Ya. Oke. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, keris pecetan. Kenapa adanya keris pecetan dulu? Konon katanya empu-empu kita itu dalam membuat besi, mungkin yang seperti ini mungkin dengan besi panas dipecet-pecet pakai tangan, karena dulu empu-empu kita sangat kuat tirakate, sangat kuat riadoe dalam memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar diberikan kelebihan-kelebihan. Nggak mungkin Mas Oo untuk melakukan seperti itu, tangan kan dengan api pasti ngelocok atau rusak. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini jika kita kuat meminta kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena besi panas yang di begini-begini Pak pun dijilat pun jilat lidah kita tidak apa-apa. Karena apa? Ya, karena saya pernah belajar sendiri pada guru saya yang di Jogja. Ya, jadi besi bara dijilat, gini nggak apa-apa. Apalagi tangan yang luar yang memang agak lebih tebal daripada lidah. Jadi tidak ada yang tidak mungkin. Jadi dulu konon katanya leluhur kita membuat ini cuman begini, dipecet, ketok, pecet. Jadi terus didoakan seperti itu. Ya, jadi seperti itu. Keris pecetan, kalau orang Malaysia bilang keris picitan. Keris pecetan lebih dibuat untuk jimat, untuk piandel. Terkenalnya begitu kalau keris pecetan, pasti. Kalau di sini biasanya ada fingerprint. Fingerprint artinya ada sidik jarinya di sini, sidik jari sampo. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kita bahas tentang makna filosofi dari brojol. Makna filosofi dari brojol berasal dari kata brojoli, ya, artinya adalah keluar. Ya, dalam bahasa kehidupan kita adalah brojol adalah agar memudahkan segala sesuatu yang keluar. Ada yang bilang lahir kembali atau lahir saja. Brojol, metu, ya kan? Ya intinya adalah ketika kita mendapatkan atau mempunyai pusaka brojol, segala apa yang kita hadapi, segala apa yang kita inginkan dimudahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kita punya masalah, kita dimudahkan. Ya, biiznillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Tosan aji bukan untuk disembah, tosan aji bukan untuk ditakuti, tosan aji hanya untuk sebagai sarana. Ya, kita mau sholat aja butuh sarana, agar ya banyu wudhu butuh sarana air seperti itu. Nah ini kita hanya sebagai sarana ketika kita mau mengheningkan satu titik nih, contoh ya kayak gini. Mau ditempelkan boleh, nggak ditempelkan boleh. Berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya Allah Gusti, kula nyuwun diparingi kayak gini. Kelawan berkah-berkahe donga-dongane para leluhur ingkang damel pusaka betok brojol. Jadi kita berdoanya kepada Tuhan Yang Maha Esa supaya doa-doa yang tersemat pada bila pusaka ini kita bisa mendapatkan manfaatnya. Dengan tujuan apa? Seperti itu. Ya. Jadi memang besi sendiri kan mempunyai energi sendiri dan mempunyai manfaat tersendiri. Ya. Jadi brojol itu mempunyai manfaat agar kita mempermudah segala urusan kita. Setiap hari masalah tanpa kita undang di rumah maupun di luar pasti ada masalah. Ya, yang punya hajat dan cita-cita yang besar, hendaknya kalian mempunyai pusaka tindih, cocok dengan pusaka ini. Karena apa? Dengan pusaka tindih kita dalam melangkah lebih hati-hati, lebih tidak gusa-gusu. Ya, sekarang kita bahas tentang makna filosofi dari dapur lurus atau benar. Ya, atau benar lurus. Atau lajer. Ya. Nah,
Lurus, sebagian pecinta keris beranggapan tua atau asa agar kita punya keteguhan hati dan kekuatan iman. Artinya keteguhan hati dalam memegang hal-hal yang positif. Keteguhan hati dan kekuatan iman kita semakin bertambah. Mudah-mudahan Allahumma shalli minhum. Kita semua di golongan yang ditambah imannya tambah bagus, tambah bagus. Karena iman itu up and down, naik dan turun. Ya, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sekarang kita lihat pamornya. Oke. Pamornya Anda lihat ini. Ya. Ya. Anda lihat secara seksama. Untuk pusaka-pusaka yang sangat sepuh, apalagi pusaka-pusaka kabudan, rata-rata itu pamornya banyakan pamor melumah, antara pamor wasuta atau ngulit semangka ataupun berdaringan kebak. Nah, kita cermati secara seksama. Kalau kita lihat dari bilahnya ini lebih banyak putihnya, sahabat pusaka, sampai ke dari ujung bilah sampai ke pangkal, dari pangkal sampai ke ujung. Ini adalah pamor berdaringan kebak. Kita ketahui pamor berdaringan kebak makna simboliknya agar kita mapan secara materi. Ya, tidak bisa dipungkiri hidup di dunia ini membutuhkan materi. Walaupun uang tidak segalanya atau tidak semuanya, tapi hampir rata-rata kita dalam bersosialisasi itu menggunakan uang. Kita mau beli makanan menggunakan uang. Nah, kita mau apa-apa menggunakan uang. Kalau dilihat dari sini cakep kali sahabat pusaka ini, keloknya jelas sekali ini. Tadi saya lirik elok kali ini. Ya. Ini saya bawa-bawa di tas sahabat pusaka Jawa. Ya. Karena memang dan energinya aura ini adem. Di hati itu kayak neken. Kita punya gejolak kayak diteken. Ini energi pusaka ini nih. Saya nggak bohong. Mulai kita lagi marah, lagi apa, pegang saja sambil dengan cinta kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya Allah, kula nyuwun supados atine kula adem, berkah para empu, para leluhur ingkang damel pusaka niki, umpamanya begitu. Ya. Terus ya Allah Gusti, ya, atau itu berikan petunjuk lewat pusaka ini, gitu. Apalah. Gampang nanti kalau tak ajarin kalau dibeli. Ya kan? Seperti itu sahabat pusaka Jawa. Nah, sahabat pusaka Jawa, tua atau angsa dari pamor berdaringan kebak adalah fungsinya agar didekati oleh rezeki dan juga untuk ketentraman. Artinya begini, banyak kita menerima rezeki tapi tidak nyaman, panas. Nah, ini tidak. Didekati rezeki juga hatinya tentram. Ya, sahabat pusaka Jawa. Nah, sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, semua orang ingin menjadi kaya. Nah, berdaringan kebak itu adalah termasuk pamor untuk kekayaan, untuk mencari rezeki. Ya, berdaringan kan tempat untuk menyimpan beras. Dulu zaman saya kecil, mak saya masih pakai berdaringan dulu. Kemudian kebak artinya penuh. Jadi di situ kan pangan. Tapi tidak cuma pangan. Kalau kita punya berdaringannya saja berarti kan secara orang akan dianggap cukup atau mampu ketika perutnya pun tidak lapar. Ya, buat besok masih ada buat makan. Nah, makna simboliknya kita menjadi orang kaya ini. Kemudian kita lihat dari besinya sahabat pusaka Jawa. Kita lihat besinya. Ya, ini besinya sahabat pusaka Jawa. Warnanya putih tapi kekuningan. Ya. Kemudian seperti batu karang. Jadi ini adalah besi tumbuk sahabat pusaka Jawa. Jenis besi banyak sekali, ada sampai 17. Ya. Besi tumbuk tua atau angsarnya itu adalah satu baik untuk menyimpan harta. Nah, ini cocok dengan pamor berdaringan kebak. Kemudian ditakuti oleh bangsa setan dan jin. Nah, jadi ini dari besinya saja yang putih kekuningan. Ini jenisnya adalah besi tumbuk. Besi tumbuk tua atau angsarnya untuk menumpuk harta. Tadi korelasinya sama dengan pamor berdaringan kebak agar menjadi orang yang kaya. Kemudian di sini juga ditakuti oleh bangsa setan dan jin. Artinya kita diselamatkan dari hal-hal yang negatif dari tetangga sebelah. Umpamanya kita setelah menjadi kaya kan banyak orang yang ngepet, nyupang tuyul dan lain sebagainya, ataupun kita terselamatkan dari mereka. Karena dengan berkah doa dari sang empu kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan berkah bahan besi yang mungkin dirasakan oleh bangsa setan dan tetangga sebelah itu tidak bagus, tidak mengenakan.
Jadi mereka enggan untuk masuk. Kemudian juga untuk keselamatan batin, artinya disantet ataupun yang lainnya, kalau dengan bahan besi tumpuk, insya Allah Allah memberikan perlindungan. Biiznillah, dengan izin Allah. Ya, sahabat Pusaka Jawa juga artinya karena kita hidup itu ada dua sisi, ya, sisi dunia dan sisi goib. Sahabat Pusaka Jawa, semoga sahabat Pusaka Jawa yang sedang hatinya sedang galau, Allah hilangkan, Allah cabut, Allah redam. Semoga sahabat Pusaka Jawa yang sedang kalut pikirannya, Allah tenangkan hatinya, pikirannya. Ya, angkat segala kegalauan, kegusaran, pikiran buta. Ya. Tapi kalau kita berpikir lagi, ya, kita ditimpa satu masalah, kita disadarkan bahwa kita ini hamba, bukan sang pencipta gitu. Jadi ya abaikan saja ya. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kemudian sekarang kalau kita rangkum dari makna filosofi Betok Brojol yang saya pegang ini adalah agar si pemilik ini dimudahkan di segala urusannya. Dia menjadi orang yang kaya, mendapatkan perlindungan dari bangsa manusia dan bangsa tetangga sebelah ditakuti, ya. Seperti itu. Jadi juga orangnya ademan, tidak gampang pemarah. Ya. Kalau Anda mempunyai pusaka yang banyak, ya saya referensikan ini. Oke, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, semoga sahabat Pusaka Jawa selalu dalam keadaan sehat. Sahabat Pusaka Jawa yang baru nonton channel YouTube saya, silahkan pencet tombol subscribe, like, share, and comment. Kemudian pencet tombol notifikasi lonceng untuk mendapatkan video-video terupdate dari saya. Apabila ada salah-salah kata, saya minta maaf. Kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah.